Hai teman-teman, apa kabar? Selamat pagi. Sekarang aku di tempat kerjaan. Ini hari pertamaku, hari Senin. Hari pertama aku ikut 30 Days Go Live Challenge, benar ya? Oke, aku pakai bahasa Indonesia karena aku orang Indonesia ya, itu number one. Nomor dua, aku nggak bisa bahasa Inggris. Aku kalau pakai bahasa Inggris diketawain anakku, jadi mendingan nggak pakai lah. Aku diketawain orang nggak masalah, diketawain anakku itu yang menyakitkan. Oke, aku pakai bahasa Indonesia aja. Oke, hari pertama. Catat ya, hari pertama ini sekarang aku. Hari pertama, hari Senin. Ini tentang aku hari pertama ya. Oke, teman-teman. Sekarang susah untuk go live challenge ini susah. Susahnya itu bukan nggak mau ngomong di muka kamera ya, tapi susahnya itu tiap hari harus go live ini kadang-kadang males gitu. Tapi aku mau challenge sama teman-teman juga ya. Ayo kalau grandma bisa, kenapa kalian nggak bisa gitu ya. Sekarang kita pasti bisa gitu. Kita harus berani ya. Tiap orang punya beda-beda cerita. Jadi jangan takut. Aku malu, nggak ada itu. Ya, sekarang lihat aku ini, nenek-nenek maju. Ayo, maju semua. Oke, hari pertamaku ya. Hari pertama tentang aku. Oke. Namaku Lucy, aku seorang istri, seorang ibu dari 2 anak perempuan yang sudah mandiri, sudah lulus sekolah, sudah punya master degree semua, sudah punya pekerjaan bagus, dan sudah berkeluarga. Jadi otomatis sudah keluar dari rumahku, mereka sudah punya suami, sudah punya anak. Cucuku jumlahnya 6. Banyak sekali, kalau kumpul ya kayak taman kanak-kanak gitu. Jadi itu ceritaku. Mereka belajar punya tanggung jawab. Sekarang akhirnya rumahku sepi, cuma aku berdua sama suami. Jadi enak gak enak, tapi ya aku merasa sudah selesai didik anak-anakku. Selama ini ya jungkir balik ya, kepala jadi kaki jadi kepala, kayak gitu ceritanya hidup di luar negeri yang katanya orang senang-senang. Enggak juga, susah. Ceritanya aku hidup di Kanada 10 tahun. Sampai suamiku lulus sekolah di sana ya. Terus kita hidup sebagai student ya, minus-minus. Kalau student kan kayak gitu ceritanya, minus-minus. Pokoknya anak-anak juga waktu itu masih SD, suami sekolah, jadi aku kerja apa aja yang ada. Akhirnya aku dapat kerjaan di lab ya. Oh ya, aku lulusan food science. Mau sekolah lagi di sini mahal, ternyata mahal. Cari beasiswa enggak gampang juga. Jadi akhirnya ya wes, kerja apa ada yang dekat-dekat sama food science ya kerja di lab. Di labnya suamiku, profesornya baik sekali gitu ya. Jadi kerja di situ aja dilakuin. Kalau di sini gitu ya. Tapi semua dilakuin. Itu 10 tahun sampai profesorku itu tadi punya pekerjaan di Chicago untuk suamiku. Kita pindah semua ke sini. Gitu sampai di sini nggak terasa hampir 30 tahun kita hidup di sini. Kerja keras untuk aku ini ya. Aku nggak cerita suamiku. Dia enak kerjanya, tapi aku masalah dari pagi sampai malam, dari kepala jadi kaki. Jadi kalau ngelihat kayak gitu ya, aku juga tetap bersyukur ya, anakku sudah selesai sekolah, itu salah satu kebanggaanku dan salah satu yang dicari orang-orang saat ini, nyekolahin anak. Sekarang tinggal loan ya, loannya anak-anak yang harus tanggunganku, ada yang bagian orang tua. Nah itu jadi tanggungan orang tua, terus rumah, mortgage rumah, kayak gitu-gitu tetap harus, makanya aku tetap harus kerja gitu ya. Terus sampai aku ketemu ini. Nah ini yang buat aku seneng, seumur-umur nggak pernah bisnis. Sekarang ada bisnis kayak gini, aduh, benar-benar dapat durian runtuh gitu. Walaupun aku gaptek, 100% gaptek. Aku punya mentor sabar sekali, masalah. Sudah anaknya pinter, sabar ngadepin nenek-nenek kayak aku. Aduh, sampai di tingkat kayak gini itu berkat dia, bersyukur aku. Coachku juga baik ya,
Jadi bersyukur kita punya community orang Indonesia semua. Banyak cerita, tapi intinya kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang sudah masuk ke dalam sini bersyukurlah. Tapi memang challenge-nya banyak. Kita harus berjuang untuk sampai ke tahap yang sesuai yang diinginkan ya. Kepinginnya apa? Aku kepingin ekstra punya duit segini tiap bulan. Aku kepingin ngelunasi rumah misalkan ya. Kita harus kerja keras. Kayak aku ini sekolah lagi. Biasa sudah 30 tahun nggak kenal bangku sekolah. Sekarang harus buka buku lagi, itu nggak gampang. Jadi aku kerja full time ya. Pulang aku harus duduk di muka komputer belajar. Tahu nggak, belajar itu nggak gampang. Duduk itu sudah tahu-tahu sudah ketiduran. Nanti bangun-bangun loh kok aku masih duduk di sini. Aduh, nggak gampang. Tapi kita harus menghadapi. Kalau kepingin sukses ya kayak sekolah. Kalau pengen naik kelas harus belajar. Ya kita juga di sini sama aja. Jadi itu ya ceritaku. Jadi untuk teman-teman semua, kalau kepingin sukses itu tadi, apa aja kalau pengen sukses itu harus kerja keras. Memang bukan work harder, work smarter ya. Ini kita pakai komputer, jadi ini smart sekali, sistemnya smart. Aku seneng. Kita belajar dulu sampai kita benar-benar bisa. Kita sudah jungkir balik di sini, intinya gitu ya, baru rezeki itu datang. Jadi enggak gampang-gampang susah gitu. Jadi ya kayak sekolah sudah. Kalau kita enggak bisa baca, kita enggak akan pernah naik ke kelas 2 kan gitu ya. Ini juga aku buka tutup komputer aja enggak tahu. Kan kasihan mentorku itu. Jadi sekarang aku sudah agak bisa, bukan aku sudah bisa, enggak, aku juga masih minta tolong ke teman-teman semua di sini yang sudah pintar-pintar. Aku masih minta tolong terus gitu. Karena ya bukan aku enggak mau belajar, tapi karena kondisiku yang tahu-tahu ngantuk, tahu-tahu tidur. Jadi harap maklum gitu, tapi aku tetap ada keinginan untuk maju, keinginan untuk bisa. Teman-teman harus lebih pintar dari aku. Gitu ya. Oke. Hari ini cukup segini, besok disambung hari kedua. Oke. Jadi dibuat santai ya. Jadi kalau dibuat santai, kita itu enak jalannya. Jangan nervous. Tentang gitu, kita semua itu teman, keinginannya sama gitu. Jadi kita saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Jadi kita harus mikirnya positif terus. Gitu. Oke, segini dulu. Sampai ketemu besok. Oke, bye. Assalamualaikum.